Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GPI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus.
Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan yang terkasih, saya percaya semua keadaan kita ada dalam satu keadaan yang baik. Yang di rumah-rumah, engkau yang sedang mengikuti tayangan ini dan engkau yang menyaksikan tayangan ini, percaya dengan iman bahwa Tuhan sedang ada di tempat di mana kita berada. Yang percaya katakan amin. Yuk mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersuka cita sebab Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia yang kita sembah. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam hidupku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman
firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, katakan amin. Mari bersama-sama katakan, bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. 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 Haleluya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Sebab itu kami rindukan untuk terus memuji-Mu dan menyembah-Mu. Karena Engkau Allah di dalam setiap kami. Dan kami rindu Tuhan, hari ini Engkau jamah kami. Penuhi setiap kami. Shikaralabaralabayasha. Oralabaralabaralabayasha. Oralabatakaalabayasha naralabayashi. Saat ku menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesusku, haleluya. Hina maralabaya syandaranamo. Hiya nararabaya nararabaya nararabararabararabaya syande. Haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu sebab Engkaulah kebanggaan kami. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas setiap hati kami Tuhan. Iya tararabararabararabaya nararabaya nararabaya syandararabaya nararabaya she. Biar setiap kami umat-Mu yang mengikuti tayangan ini Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun kami berada, Engkau jamah setiap kami, lawan setiap kami Tuhan, lawan setiap pribadi hati kami, sebab kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus Engkau mulia. Yesus, tiada yang seperti Kau, baik di bumi maupun di surga. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami agungkan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sampai bertemu kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bawakan firman dengan judul supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita, sebelum kita mulai firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari-hari di mana Engkau telah memelihara kehidupan kami, memelihara kesehatan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh tidak mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 11 mengatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 ataupun pandemi pada hari-hari ini, itu mari kita bijaksana untuk berpikir tentang pandemi ini, bahwa pandemi ini itu seizin Tuhan. Tetapi bukan berarti bahwa dengan seizin Tuhan kita harus menderita, tidak. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Siapakah yang mengenal kekuatan-Mu, murka-Mu, dan takut kepada gemas-Mu? Apakah kami menghitung, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ajarkanlah.
Berarti bahwa selama masa pandemi ini, itu kita belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-12 mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Orang yang bijaksana itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti Allah ada di dalam kerajaannya, tidak jauh dari kita. Saudara, Allah ada di rumah Anda. Allah ada di mana-mana. Yang kedua, Roma 16 mengatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan benih bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih setia Tuhan Allah kita menyertai kita. Ya, dikatakan tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, bersih terhadap apa yang jahat. Ini maunya Tuhan. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, di hari-hari ini di mana kita berada di dalam rumah kita, mari kita bersihkan segala pemikiran, perasaan, dan kehendak kita supaya lebih kudus lagi. Karena siapapun juga di antara kita anak-anak Tuhan itu rindu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Saudara di rumah, saya di rumah, kita semuanya berada di rumah, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengajarkan, ajarlah supaya kami belajar. Firman itu Tuhan sendiri. Ketika kita membaca firman, kita berhadapan dengan Tuhan. Dia sedang mengajar kita oleh pengertiannya. Paulus juga mengatakan di dalam kitab Titus, karena kasih Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ketika kita berada di rumah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, itu berarti kita sedang dididik. Bagaimana cara Allah mendidik? Kita dihadapkan kepada permasalahan di dunia ini. Apapun yang kita hadapi. Masalah ekonomi, masalah kelaparan, masalah sakit penyakit, dan macam-macam. Ya, bagaimana kita cara menghadapi masalah-masalah ini? Tuhan mendidik kita. Oleh karena itulah, jangan pernah kita lupa untuk membaca firman setiap hari. Karena firman Tuhan inilah yang akan menolong kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal di mana Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berada di hadapan Bapa. Surga berada di hadapan Bapa. Dia berdoa untuk orang-orang percaya. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus yang ada di dalam diri tiap orang yang percaya, tiap orang yang sudah bertobat menerima Yesus Tuhan, itu diajar, dididik
bagaimana cara berdoa kepada Allah. Roh Kudus tahu pikiran-pikiran yang jahat, hati yang jahat, segala sesuatu yang tidak baik. Roh Kudus tahu kita bertobat. Roh Kudus tahu apakah kita sudah bertobat atau belum. Roh Kudus juga tahu. Jadi yang ketiga adalah kita hubungan dengan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, Roh Kudus di dalam kita, kita berdoa. Itu 3 hal yang yang Tuhan lakukan di dalam cara menolong umatnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Mazmur ayat yang pasal yang ke-30 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju. Mata Tuhan tertuju. Berarti Tuhan memperhatikan sekali kehidupan orang-orang percaya. Sangat memperhatikan. Sama seperti orang tua memperhatikan anak-anaknya. Bagaimana kedua orang tuanya memperhatikan, mengamat-amati anak-anaknya dalam perilaku, dalam perbuatan dan segala hal, dan mendewasakan kehidupan anak-anaknya ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat ada 4 hal ya, yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi masa pandemi sekarang ini. Yang pertama, kita harus mempersembahkan ucapan syukur pada setiap hari. Kita harus mengucap syukur, mempersembahkan ucapan syukur setiap hari. Mazmur 50 mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasar kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Luar biasa, saudara. Mempersembahkan ucapan syukur sebagai korban. Artinya apa? Sukarela. Artinya dengan hati yang tulus. Hati yang betul-betul murni. Mempersembahkan, terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Bersyukur kita selamat. Bersyukur kita dilindungi. Saudara, walaupun kita berada di rumah, Tuhan ada di sana. Roh Kudus ada di dalam rumah kita dan di dalam kita. Melindungi kita, menyelamatkan kita, mengarahkan kita, menegur kita. Karena Dia mendidik. Oleh karena itu kita harus mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mazmur 73 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguh siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini kata-kata Daud. Ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Saudara, satu hal yang indah dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa setiap orang di antara kita, semuanya kita akan kembali ke rumah Bapa di surga, bukan tempat yang lain.
Oleh karena itu hari-hari ini adalah satu kesempatan buat kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Dia. Begitu bangun pagi kita doa, kita baca firman, dan perhatikan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Jangan lagi membenci orang, jangan lagi memikirkan hal-hal yang jahat untuk orang lain. Percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Yang kedua adalah menderita sebagai seorang prajurit. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit itu adalah, ya kalau bahasa biasa prajurit, tentara, sama. Karakter seorang tentara itu mempunyai suatu kokoh dalam pendapat pendirian, kokoh dalam imannya dia. Ya, seorang prajurit itu kokoh di dalam iman, kuat di dalamnya. Seorang prajurit, ya, seorang prajurit. Kita diminta sama seperti seorang prajurit, kuat, kokoh, yakin, percaya kepada komandannya. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Komandan kita adalah Tuhan Yesus. Komandan kita itu luar biasa, saudara. Ketika dia sudah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu masuk di dalam diri tiap-tiap orang yang percaya kepada dia, untuk menjaganya, memimpinnya di dalam kehidupan. Komandan kita luar biasa. Komandan itu memperhatikan anak buahnya. Komandan itu memperhatikan kehidupan prajuritnya. Komandan itu memberi jalan yang baik. Seorang komandan. Yesus Tuhan adalah komandan kita. Yang ketiga adalah bertahan di dalam pencobaan. Yakobus 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara, bertahan di dalam pencobaan. Tuhan tidak pernah mencobai anaknya. Seorang bapa tidak pernah mencobai anaknya, karena Allah Tuhan kita adalah Bapa kita. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji. Jadi pencobaan yang kita hadapi pada masa-masa pandemi sekarang ini adalah ujian buat kita. Kenapa harus diuji? Ya, iman kita harus diuji. Apakah kita betul-betul bergantung pada Tuhan, atau menurut pikiran kita sendiri, mau kita sendiri, menang kita sendiri. Itu ujian di dalam pikiran-pikiran kita. Di semua hal yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita harus bersandar kepada komandan, kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menuntun kita, memberi jalan keluar pada setiap permasalahan. Yang keempat, Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Cobalah saudara, mari kita berpikir berapa lama kita hidup dan berapa lama kita ini sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang begitu seumur hidup, begitu lahir karena keluarganya adalah keluarga Kristen, semuanya
percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagi orang yang sudah lama yang menjadi orang Kristen misalnya, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti setiap kali menghadapi masalah dia selalu berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan pertolongan, maka masalahnya diselesaikan. Disitulah Tuhan tidak mengecewakan. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah, 5.000 orang duduk di sana mendengarkan Tuhan Yesus khotbah. Di dalam hati Tuhan Yesus, ya, ini orang 5.000 orang yang mendengarkan di dalam khotbah dari Tuhan Yesus khotbah itu belum makan. Padahal ini hari sudah siang, sudah waktunya makan. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ini, kamu harus memberi makan kepada orang-orang yang datang. Tuhan, murid-muridnya, wah mereka banyak sekali, wah 5.000 orang. Lalu Tuhan mengatakan, ada berapa? Kamu punya berapa? Di sini cuma ada 3 ketul roti. Ya. Ini kasih ke saya. Diambil, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Dan ketika 5 ketul roti itu dan 2 ikan itu dibagi-bagikan, tidak pernah habis, bahkan melebihi dari orang yang hadir 5.000 orang, 12 bakul. Itu firman Tuhan, bukan hal yang ajaib. Itu nyata terjadi seperti itu. Begitulah akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita kekurangan, ya, coba kalau kekurangan, mengeluh terus, sana sini, nggak habis-habis. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi masa-masa pencobaan seperti itu? Harus berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan memberikan 5.000 ketul roti dan 3 ikan itu sama dengan Tuhan pada waktu memberikan mana, ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Roti mana dan burung puyuh, daging diberi di padang pada waktu itu, ketika umat itu mengalami kekurangan. Nah, saudara, dengan kata lain, Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, tidak pernah mengecewakan semua orang yang percaya. Tapi Dia akan membawa kita ke surga. Kesimpulannya adalah 1 Yohanes 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lahir dari Allah. Dan karena dia lahir dari Allah, maka Allah itu adalah Bapanya. Dia yang melahirkan itu mengasihi yang dilahirkan. Kita adalah anak-anak Tuhan, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapanya. Karena itu mari saudara-saudara, kita lebih bersungguh-sungguh di dalam menghadapi masalah-masalah ini, di mana masalah-masalah yang kita hadapi ini itu harus dikalahkan dengan iman kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Jadi mari kita berdoa dengan iman kita. Berdoa dengan iman kita. Yang pertama, mempersembahkan syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus sebagai korban kepada Tuhan. Yang kedua, menderita dengan sebagai seorang prajurit, tegar hati. Yang ketiga, bertahan dalam pencobaan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang keempat adalah ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Bapa tidak akan mengecewakan anaknya. 4 hal ini saudara harus saudara lakukan dalam kehidupan Anda. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan umatnya. Bapa tidak pernah mengecewakan anaknya. Tuhan selalu memberikan pengharapan pada yang tidak pernah menyerah. Tuhan memberikan mukjizat kepada yang percaya dan tidak meninggalkan mereka yang berjalan bersama Dia. Amin, saudara. Ingat dan ingat. Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya dan kita semua. Karena Dia adalah Bapa kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, hari ini adalah di mana kita harus masuk di dalam perjamuan kudus kepada Tuhan. Perjamuan kudus mengatakan di dalam Yohanes 6, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bahwa bukan roti seperti dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti ini, akan hidup selama-lamanya. Saudara, perjamuan kudus hanya diberikan untuk jemaat yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan yang telah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku dengar dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia desakan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita, di tangan kanan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang memanggil cawan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, ucapan syukur pada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru tahu bahwa Engkau tidak mengecewakan hidup kami. Engkau memerintahkan kami supaya kami menjadi seorang prajurit. Mari Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan untuk menjadi seorang prajurit yang gagah berani Tuhan. Untuk memenangkan setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu. Kami serahkan istri kami, keluarga kami Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami. Kami serahkan apa yang kami perbuat. Roh Kudus, tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Di dalam menghadapi pandemi masa-masa ini. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak mengecewakan kami. Karena firman-Mu menyatakan bahwa nama-nama orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namanya tercatat di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong berikan kekuatan ekstra hari-hari ini. Jadikan kami pemenang Tuhan. Jadikan kami pemenang Tuhan. Jadikan kami pemenang. Jadikan saudara-saudara kami seiman menjadi pemenang di dalam kehidupan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Mereka yang berbeban berat, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Bagimu tidak ada sakit yang membahayakan, semua dari iblis. Karena itu Engkau mematahkan, Engkau menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Penyakit itu akan hilang. Bagi orang yang percaya, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan akan memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji sebagai seorang prajurit, mau selalu berdoa, membaca firman-Mu. Karena firman-Mu sedang mengubah kehidupan kami untuk menjadi umat yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan penguasa-Mu. Di dalam tangan penguasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa
di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.